Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abi Marco selaku dosen mata kuliah Ummul Quran. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang Israiliyat. Apa yang dimaksud dengan Israiliyat? Israiliyat adalah peristiwa atau kejadian yang bersumber dari Bani Israel atau dari anak cucu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil alaihissalam yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani. Perlu ditegaskan lagi bahwasanya riwayat dari Israiliyat itu berasal dari dirinya sendiri atau dari riwayat yang meriwayatkan mereka. Dengan demikian, jika yang kedua adalah termasuk dari Israiliyat, maka hadis-hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang Nabi Ismail adalah termasuk dari Israiliyat. Dari kitab-kitab Israiliyat, bahwasanya kaum Nasrani merupakan keturunan dari Bani Israel atau Nabi Yakub. Dan alasan kedua merupakan bahwasanya kisah-kisah atau berita-berita zaman dahulu itu diambil dari orang-orang Nasrani dan Yahudi. Masuknya Israiliyat itu berkaitan dengan kaum Jazirah Arab Jahiliyah dan dilatar belakangi oleh konteks kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi dan pimpinan-pimpinan orang Yahudi yang masuk Islam. Jika bakal Israiliyat terbentuk adalah dengan mengadakan pengajian-pengajian oleh pendeta-pendeta Nasrani yang bisa disebut dengan Midrash. Menurut Ibnu Katsir sendiri, terdapat 3 macam Israiliyat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Israiliyat yang dibenarkan. Apa yang dimaksud dengan Israiliyat yang dibenarkan adalah kisah-kisahnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan kisah tersebut berada dalam Al-Quran. Contohnya, kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang diceritakan dalam kitab Taurat. Yang kedua adalah Israiliyah yang disalahkan. Israiliyah disalahkan merupakan cerita atau riwayat yang ajarannya atau ceritanya bertentangan dengan ajaran Islam atau dalam Al-Quran. Contohnya itu cerita Nabi Hud yang berzina dengan anak-anak perempuannya. Yang ketiga adalah Israiliyat yang didiamkan. Israiliyat yang didiamkan adalah ajaran-ajaran atau cerita-cerita yang tidak ada dalilnya atau tidak ada dasarnya dalam Al-Quran. Contohnya seperti warna anjing dan dimana tempat persembunyian Ashabul Kahfi. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri Israiliyat. Dalam Israiliyat itu terdapat 2 pembeda ciri-ciri, yaitu yang sanab dan yang mantan. Oke, saya akan menyebutkan yang sanab. Yang sanab adalah awalnya sanabnya itu berupa rawi yang diriwayatkan oleh ahli kitab, atau sanabnya itu berupa rawi dari para sahabat tabi'i yang bersumber dari Alkitab, dan sanabnya itu tidak sampai kepada Nabi. Sedangkan yang mantan itu adalah kisah-kisah yang aneh dan kisah-kisah yang masa lampau dan juga kisah-kisah yang panjang. Yang selanjutnya adalah metode mengetahui Israiliyah. Sebenarnya Israiliyah adalah merupakan kisah yang bersumber dari literatur Alkitab orang Yahudi atau orang Islam yang dulunya memeluk agama Yahudi. Meskipun ada kebohongan dalam Israiliyah, tapi itu bukan serta-merta karena para sahabat, tetapi karena agama mereka yang sebelumnya. Salah satu contoh kisah Israiliyah yang berada dalam Al-Quran adalah kisah seorang pria yang melewati suatu negeri, dan kisah ini diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Dalam versi Israiliyah dikisahkan bahwa pria yang melewati sebuah negeri itu adalah Uzair, sedangkan tempat tersebut adalah Baitul Maqdis setelah dihancurkan oleh Baghdasir yang mengusir bangsa Yahudi dari wilayah tersebut ke arah Babilonia. Yang terakhir adalah dampak-dampak negatif Israiliyah terhadap ajaran agama Islam. Yang pertama adalah Israiliyah dapat merusak akidah orang muslim, sebagaimana dengan cara menuduh atau menjelek-jelekan bahwasanya Rasul-Rasul kita memiliki perilaku yang buruk. Yang kedua adalah merusak citra agama Islam dengan menggambarkan seolah-olah agama Islam itu penuh kebohongan. Yang ketiga adalah menghilangkan kepercayaan para ulama dari kalangan sahabat maupun tabi'i. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah Israiliyah dapat memalingkan manusia dari maksud dan tujuan yang terkandung dalam Al-Quran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf sebesar
sebesar-besarnya karena di sini saya juga belajar. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.